Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menampilkan laporan keuangan di aplikasi Mayob Accounting Plus versi 18. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kalian mengetahui dulu apa sih laporan keuangan yang biasanya digunakan oleh perusahaan. Nah, perusahaan biasanya menggunakan laporan-laporan keuangan, diantaranya adalah laporan laba rugi atau biasa dikenal dengan profit and loss statement. Kemudian ada laporan neraca atau biasa dikenal dengan balance sheet. Kemudian ada laporan perubahan modal dan ada laporan arus kas atau biasa disebut dengan statement of cash flow. Nah, di sini kita akan bahas dulu satu-satu. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu adalah laporan yang menginformasikan mengenai pendapatan dan beban perusahaan pada suatu periode tertentu, sehingga perusahaan bisa mengetahui mengenai kinerja perusahaan dalam periode yang bersangkutan. Nah, adapun seperti kalian ketahui bahwa di laporan laba rugi itu terdapat pendapatan, beban, kemudian laba atau rugi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah laporan neraca. Laporan neraca itu adalah laporan yang menginformasikan mengenai posisi keuangan perusahaan. Nah, di sini terkait dengan aset, liability, dan equity. Itu disebut dengan laporan neraca. Makanya unsur-unsur yang ada di laporan neraca itu meliputi aset, liability, dan equity. Kemudian yang selanjutnya itu adalah laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini adalah laporan yang menginformasikan mengenai perubahan modal perusahaan pada suatu periode tertentu. Apakah dengan memperoleh laba, modal perusahaan bertambah, ataukah apakah dengan menderita kerugian, modal perusahaan berkurang. Nah, itulah sehingga perusahaan bisa mengetahui apakah modal perusahaan itu bertambah ataukah berkurang. Kemudian yang selanjutnya adalah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini itu laporan yang menginformasikan mengenai aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Jadi, di sini kaitannya dengan penggunaan kas dan penerimaan kas. Jadi, kas itu diterima sumbernya dari mana saja, kemudian kas itu dikeluarkan untuk membiayai apa saja. Itu disebut dengan laporan arus kas. Nah, di laporan arus kas itu biasanya disediakan ada 3 aktivitas, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, kemudian ada arus kas dari aktivitas investasi, dan ada arus kas dari aktivitas pendanaan atau dia biasa dikenal dengan financing. Nah, yang berikutnya untuk arus kas itu sendiri, itu ada 2 metode yang digunakan, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Itu sedikit penjelasan mengenai laporan keuangan. Nah, selanjutnya mari kita belajar bagaimana cara menampilkan laporan keuangan di Mayob Accounting Plus versi 18 Education. Harap kalian perhatikan ya. Nah, langkah-langkah pertama itu adalah kita masuk ke menu report yang ada di atas, oke? Kemudian kita pilih index to report. Nah, yang pertama yang akan kita tampilkan adalah laporan laba rugi atau biasa disebut dengan statement atau profit and loss statement. Masuknya tadi report, index to report, kemudian di tab account. Nah, di tab account ini kita cari yang namanya profit and loss. Kemudian kita pilih profit and loss accrual, lalu kalian pilih display. Nah, pada saat klik display di sini ada date from. Pastikan date from kalian itu mengikuti periode akuntansi ya, karena periode akuntansi di Indonesia itu biasanya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Makanya di sini date from kita rubah menjadi tanggalnya 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, kalau sudah, seperti tadi saya sudah informasikan bahwa di laporan laba rugi itu terdapat pendapatan,
dan beban-beban perusahaan seperti yang bisa kalian lihat di sini. Oke. Apa yang penting dari laporan keuangan ini? Yang penting dari laporan laba rugi ini adalah di mana kita bisa mengetahui net profit atau laba bersih atau rugi bersih yang didapat atau yang diderita oleh perusahaan. Dimana kalau kita lihat di sini, perusahaan mendapatkan laba senilai 233.820.000. Ini yang merupakan sumber penting untuk perusahaan dalam mengambil kebijakan-kebijakan akuntansi. Oke, itu untuk profit and loss. Kemudian selanjutnya kita tampilkan laporan neraca atau biasa dikenal dengan balance sheet ya. Oke, kalian sama masuknya seperti tadi ya, tinggal masuk ke report, kemudian pilih index to report, lalu masih di tab account. Nah, di sini ada balance sheet. Kita pilih balance sheet dan kita klik standar balance sheet. Kemudian kalian pilih display. Nah, untuk balance sheet ini biarkan as of-nya per 31 Desember 2018 karena di sini kita membuat laporan keuangan per 31 Desember. Tadi saya sudah menginformasikan bahwa di balance sheet atau di laporan neraca itu meliputi 3 unsur, yaitu aset, liability, dan equity. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini ada aset, kemudian ini ada liability, dan ini adalah equity. Itu adalah cara menampilkan balance sheet atau laporan neraca. Kemudian, untuk yang ketiga, itu adalah laporan arus kas, di mana langkah-langkahnya hampir sama dengan yang tadi, yaitu masuknya ke report, lalu kita pilih index to report. Nah, kita pilihnya di tab banking. Oke, kalau tadi di tab account, nah sekarang kita pilih di tab banking. Kemudian kita pilih yang check and deposit. Di sini ada check and deposit, lalu kalian pilih statement of cash flow. Kemudian tinggal display. Di sini juga pastikan ya date from-nya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Tadi saya sudah mengingatkan bahwa laporan arus kas itu menginformasikan mengenai aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Tadi juga saya sudah menginformasikan bahwa terdapat 3 aktivitas di dalam laporan arus kas, yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Nah, di sini seperti kalian bisa lihat, cash flow from operating activities, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan atau biasa disebut dengan financing. Kalau sudah, kita bisa melihat di sini arus kas senilai 282.120 ini, 120.000 ini ya, sumbernya itu dari mana saja dan digunakan untuk apa saja. Itu. Oke, itu untuk langkah-langkah menampilkan laporan keuangan di Mayop Accounting Plus versi 18. Yang selanjutnya, kita akan belajar cara membackup file, tapi itu di pertemuan berikutnya. Nah, silakan kalian pahami dulu mengenai langkah-langkah menampilkan laporan keuangan, kemudian pengertian daripada laporan-laporan keuangan yang tadi. Oh ya, sedikit penjelasan untuk di Mayop Accounting Plus versi 18 ini tidak ada laporan perubahan modal yang disajikan secara khusus karena di sini laporan perubahan modal langsung disajikan di dalam balance sheet atau di neraca. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan salam balance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.